Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya saham? Tentu kita sudah kenal, sudah tahu tentang saham ini. Tetapi bagi yang awam, bagi yang pemula tentu perlu mengetahuinya lebih dalam lagi. Bagi yang pemula, kita harus bijaksana untuk mengetahui tentang saham ini. Sekaligus kita perlu tahu untuk bermain saham dengan bijak, dengan bijaksana. Kalau kita lihat ini sekarang, saham ini memang sudah menjadi salah satu instrumen untuk investasi. Memang kalau kita lihat cukup menggiurkan, khususnya bagi para pemula ya. Karena saham ini adalah produk investasi, memang menawarkan keuntungan yang cukup tinggi persentasinya. Dengan potensi keuntungan tersebut, tentu saja kita yang mau bermain saham ini harus tahu langkah demi langkah untuk memahaminya, bahkan di dalam memulai di dalam bermain saham ini. Jadi bagi kita yang masih awam, masih pemula, kita perlu belajar banyak tentang cara bermain saham yang baik. Cara bermain saham untuk pemula tentunya ini merupakan hal yang penting di dalam menjalankan investasi kita yang secara teratur dan rapi untuk menghadirkan peningkatan di dalam bidang keuangan kita dalam situasi sekarang ini. Langkah-langkah yang sangat menentukan bagi kita, khususnya bagi pemula di dalam bermain saham, untuk bermain saham dengan bijak dan baik, yaitu pertama kita memang harus pede atau percaya diri. Karena bermain ini juga selain kita memiliki modal, harus percaya diri juga di dalam menjalankannya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita ikutin petunjuk-petunjuk langkah demi langkah untuk bermain saham, khususnya bagi Anda yang pemula. Yang pertama adalah kita sebagai pemula ini harus paham pengetahuan atau ilmu dasar tentang saham itu. Jadi kalau kita mau mulai bermain saham, tentu kita harus tahu ilmu dasar tentang investasi saham itu. Terkait dengan ilmu dasar ini, kita akan menemukan beberapa istilah teknis. Tentu pada awalnya sebagai pemula pasti bingung itu, tapi itu kita perlu tahu. Jadi ketahui istilah-istilah yang akan ada ketika kita bermain saham ini. Kalau kita lihat secara umum, saham ini seringkali diartikan sebuah tanda penyertaan modal dari seseorang atau dari pihak lain yang meliputi badan usaha. Jadi dengan kata lain, penyertaan modal atau saham ini berlaku dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Di luar dari pengenalan saham secara umum, saat kita mulai bermain saham ini, khususnya bagi pemula, harus teratur. Kita juga akan temukan ada istilahnya RUPS. Tentu ini bagi kita yang sudah tahu masalah ekonomi, RUPS ini adalah rapat umum pemegang saham. Jadi RUPS ini fungsi mendasarnya adalah menampung aspirasi para pemegang saham semua di dalam menentukan kebijakan yang tepat yang akan mempengaruhi perkembangan dari badan usaha itu sendiri. Jadi memang RUPS ini salah satu istilah atau elemen yang perlu kita
ketahui di awal-awal kita untuk bermain saham ini. Selain itu, semakin dalam kita belajar cara bermain saham, kita akan temukan istilah-istilah lain. Ada namanya emiten, ya. Emiten, ada dividen. Semua ini harus kita belajar, kita ketahui karena kita sudah berkecimpung atau akan berkecimpung dalam dunia saham ini, investasi saham ini. Langkah yang kedua yang perlu kita ketahui adalah kita harus belajar analisa saham, menganalisa saham. Kita tahu bahwa kalau kita ini adalah pemula dalam bermain saham, nanti kita akan menemukan pergerakan saham yang berubah setiap detik. Jadi bagi beberapa orang ini sangat menentukan ini pergerakan ini. Nah, pergerakan-pergerakan ini misterius. Tiba-tiba dia naik, tiba-tiba dia turun. Jadi misterius juga pergerakan saham. Dan kita perlu analisa bagi masing-masing saham yang ada yang kita ingin kita investasi di sana. Jadi mempelajari analisa saham bukanlah hal yang bisa kita buat dalam waktu yang sekejap saja, singkat. Jadi kita perlu mencari cara bermain saham yang cermat. Jadi waktu kita mulai berinvestasi saham, kita kan melibatkan broker namanya, ya. Dan broker ini harus kita cari yang berpengalaman, yang paham untuk itu dan mau menerangkan kepada kita dengan jelas. Dan broker ini tentunya kita akan bayar jasanya. Tapi apa yang akan kita keluarkan nantinya itu kita sudah hitung, ya. Secara matematik kita udah hitung pasti kita untung. Walaupun keluar, ya, kita akan untung lebih dari itu, bahkan beberapa kali lipat setelah kita bermain di saham itu. Jadi pengetahuan terhadap analisis saham ini di awal-awal kita bermain itu sangat penting. Harus kita lakukan karena ini akan kita lakukan dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Jadi harus kita kuasai benar-benar. Langkah yang ketiga adalah kita melakukan transaksi berjangka. Memang secara mendasar dengan modal yang besar tentu saja kita dapat peluang untung yang besar, ya. Oleh karena itu seringkali investor pemula ini mulai melakukan investasi saham dalam jumlah yang besar dan impulsif. Impulsivitas tersebut nyatanya juga menghasilkan resiko yang besar juga walaupun untung yang besar. Jadi kita perlu bijak juga untuk melakukan transaksi dalam jangka yang panjang. Jadi pengertian transaksi berjangka ini bukan berarti kita harus mulai dari modal yang terlalu kecil, tidak juga. Modal awal dengan yang besar itu biasa dalam investasi saham ini. Tapi kita juga perlu sabar untuk menambah saham kita setiap transaksinya. Jadi kita harus pastikan untuk mendapatkan pengembalian persentasinya sesuai dengan modal yang kita masukkan. Dan itu harus kita pastikan aman agar kita bisa melakukan investasi lanjutan lagi. Hal yang keempat yang perlu kita ketahui adalah menghindari hutang. Jadi transaksi saham yang berjangka juga memang akan membantu kita menghindari resiko utang. Jadi berhutang itu untuk melakukan investasi bukan cara main saham yang baik, ya. Dianjurkan jangan melakukan seperti itu karena sangat berisiko sebenarnya saham sewaktu-waktu.
Jadi investasi saham ini memang tujuannya supaya keuangan kita di waktu yang akan datang akan lebih mapan, lebih baik. Tapi jangan berhutang, ya. Jangan berhutang. Anjurannya seperti itu. Karena kalau kita berangan-angan, bermimpi kita berhutang lalu ingin menghasilkan 10 atau 100 kali lipat dari hutang kita, padahal kita tahu saham itu misterius, bisa turun bisa naik, pergerakan ini tidak dapat diprediksi. Jadi jangan kita berhutang. Langkah yang kelima sebagai pemain awal dari saham ini, kita beli saham pada saat nilai saham itu turun. Ya. Tentunya di dalam bagian-bagian usaha yang lain, investasi yang lain seperti itu. Jadi kalau kita mau beli saham, kita lihat, kita incar saham-saham yang lagi turun. Jadi waktu turun kita beli. Tentunya namanya turun, modalnya itu pasti rendah. Nanti kalau sudah naik baru kita bisa jual dan lain sebagainya agar kita mendapatkan keuntungan. Jadi kita perlu perhatikan skema investasi yang jangka panjang juga dan juga alternatif yang lain agar kita jangan loss, jangan hilang saham kita. Itu yang kelima. Lalu langkah yang keenam adalah kita kenali saham yang namanya LQ45 dan IDX30. Jadi kalau kita lihat ini LQ45 dan IDX30 ini mengacu pada indeks saham yang tersedia atau dikeluarkan oleh Bursa Efek di Indonesia. Indeks saham tersebut terdiri dari berbagai jenis saham dengan tingkat likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Dengan memiliki saham tingkat likuiditas tinggi, kita akan punya kesempatan untuk menjual saham dengan cepat sekaligus punya perkembangan yang bisa kita prediksi ke depan. Jadi hal ini adalah salah satu cara main saham pemula yang baik dan bijak untuk dilakukan. Nah, sebagai investor pemula, memang saham menjadi instrumen yang baik untuk meningkatkan kekuatan keuangan kita ke depan. Tapi dengan profil risiko yang tinggi. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai investasi saham ini. Jika kita ingin mulai investasi, lebih baik kita memilih instrumen yang profil resikonya relatif aman jika dibandingkan saham. Salah satunya obligasi misalnya, ya. Jadi kalau obligasi ini dia tawarkan fleksibilitas skema investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika kita mau memulai, lihatlah lembaga-lembaga yang menawarkan obligasi itu, ya. Inilah hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai pemula di dalam masalah saham, investasi saham. Kiranya ini boleh membantu kita.